Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran kita bab 3, judulnya tepung tawar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita diharapkan bisa menerangkan hal ihwal tentang tepung tawar itu sendiri. Oke, tanpa buang waktu kita langsung saja. Tepung tawar itu adalah prosesi adat yang dilaksanakan pada upacara-upacara tertentu dalam kebudayaan Melayu. Contoh upacara-upacaranya seperti upacara pernikahan, memberi nama anak, lepas sambut jemaah haji, atau dalam majelis resmi adat Melayu. Jadi pada acara-acara di atas tepung tawar dilaksanakan. Tujuan dan hakikat pelaksanaan tepung tawar itu adalah sebenarnya sebagai doa keselamatan dan kesejahteraan bagi orang yang diberi tepung tawar, serta sebagai cerminan kesucian dan ketulusan hati dari orang yang memberi tepung tawar kepada orang yang ditepung tawari. Jadi kalau kita lihat tujuannya adalah sebagai doa sebenarnya ya, sebagai doa keselamatan serta kesejahteraan bagi orang yang ditepung tawari. Tadi kita lihat contoh misalnya tepung tawar itu dilaksanakan pada pernikahan. Seperti yang kita ketahui, pernikahan itu adalah memulai kehidupan baru antara dua individu menjadi satu keluarga. Maka tepung tawar bisa menjadi semacam doa agar keluarga itu mendapatkan kebahagiaan. Atau misalnya seperti lepas sambut jemaah haji, misalnya melepas jemaah haji, ada nenek kita atau kakek kita melaksanakan ibadah haji. Nah, sebelum pelaksanaannya yaitu kita laksanakan semacam acara kenduri, dan di dalam kenduri itu kita laksanakan tepung tawar. Ya, tujuannya juga sebagai doa agar mendapat keselamatan, tidak mendapatkan aral bencana atau musibah selama di perjalanan dan kembali dengan selamat. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari pelaksanaan tepung tawar ini. Nah, menurut aturan adat, orang yang menepung tawar itu, orang yang menepung tawar jumlahnya haruslah ganjil. Dimulai dari 5 orang, 7 orang, 9 orang, 11 orang, bahkan ada dalam beberapa keadaan bisa sampai 13 orang. Yang penting jumlahnya ganjil ya. Nah, satu hal yang penting, prosesi tepung tawar ini juga ditutup dengan doa selamat. Jadi istilahnya tepung tawar itu, seorang penepung tawar menepung tawari orang yang diberi tepung tawar, dia mendoakan secara pribadi orang tersebut, orang yang ditepung tawari. Nah, ketika acaranya selesai, akan ada sebuah doa secara umum yang disampaikan oleh alim ulama atau orang yang ditunjuk untuk membacakan doa. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita lihat urutan pemberi tepung tawar biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala negeri atau kepala kampung atau orang yang berpangkat dan berkedudukan tinggi yang hadir pada majelis itu. Misalnya ada orang yang berpangkat tinggi. Misalnya katakanlah dalam sebuah acara, sebuah perhelatan mengundang Bapak Camat misalnya, Pak Camat kedudukannya paling tinggi ya, maka dialah orang pertama yang memberi tepung tawar. Kedua, wakil kepala negeri atau kampung. Nah, di sini wakilnya, kalau tadi misalnya Pak Camat kita undang, kemudian wakilnya kita undang juga, maka wakilnya yang memberi tepung tawar untuk yang kedua kali. Ketiga, perwakilan orang-orang besar. Nah, ini mungkin kaum pejabat, orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, ya, dia mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tepung tawar atau memberikan tepung tawar pada urutan ketiga. Kemudian perwakilan orang-orang cerdik pandai atau tokoh masyarakat. Nah, di sini mungkin tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang dianggap punya kemampuan, punya keahlian, tokoh masyarakat. Nah, mereka mendapat kesempatan keempat. Dan kelima, orang alim atau orang yang memiliki ilmu agama atau alim ulama. Nah, dia sekaligus sebagai penutup acara dan membaca doa selamat. Jadi istilahnya dia diletakkan di bagian akhir, tujuannya adalah sebagai penutup acara tepung tawar dan sebagai orang yang membacakan doa. Nah, tata cara pelaksanaan tepung tawar itu adalah sebagai berikut. 1, dimulai dengan salam atau bersalaman atau mengangkat sembah ya kepada si penerima tepung tawar. Jadi orang yang menepung tawari bersalaman atau mengangkat sembah kepada si penerima tepung tawar. Kemudian 2, ambil ikatan daun. Nah, daunnya nanti akan kita bahas ya.
Daun yang diikat menjadi satu, ada beberapa daun yang digunakan, kemudian dicelupkan ke air percung. Air percung itu air wewangian, kemudian dipercikkan atau dalam bahasa Melayunya direnjiskan ke ubun-ubun dan telapak tangan si penerima tepung tawar. Jadi dipercikkan atau direnjiskan seperti itu ya. Bukan disiram ya, kalau disiram basah dong. Dipercikkan saja, bukan disiram. Oke, ketiga, colek tepung beras yang sudah dicampur air lalu oleskan ke telapak tangan si penerima tepung tawar. Jadi nanti ada tepung beras yang sudah dikasih air ya. Nah, tepung beras yang sudah dikasih air namanya bedak limau, kemudian dicolekkan saja, dioleskan saja, bukan dicocol, dicolek itu istilahnya. Kemudian sudah dicolek, dioleskan ke telapak tangan si penerima tepung tawar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dicolekkan seperti itu. Ya, pula ditaburin ke muka ya. Memang kita mau bedain dia, bukan seperti itu, maaf. Kemudian 4, ambil sejumput beras kunyit, beras basuh, bertih, dan bunga rampai. Kita ambil sejumput, nggak usah banyak-banyak, sejumput kecil saja, ya segenggam mungkin atau kurang lah, janganlah segenggam juga terlalu banyak itu. Kemudian kita bacakan doa dalam hati, doa keselamatan, doa dengan apa kita sendiri lah ya, dengan kalimat kita sendiri di dalam hati kita. Nah, kemudian kita taburkan, ya, kemudian kita taburkan ke badan si penerima tepung tawar. Dan terakhir bersalaman atau mengangkat sembah dengan penerima tepung tawar. Oke, kita lihat lanjutkan pelajarannya. Kelengkapan tepung tawar. Ada namanya daun setawar. Nanti ada gambarnya ya. Yaitu simbol penawar bisa dan racun yang sekaligus untuk membuang sial, menolak segala yang merusak. Jadi daun setawar ini adalah simbol dari penawar bisa dan racun. Kemudian 2, daun sedingin. Daun sedingin ini adalah simbol atau perlambang untuk kesabaran, ketenangan, damai, nyaman, dan tentram, serta penyejuk hati, pelapang dada. Orang-orang tua mengatakan supaya yang panas menjadi dingin, supaya yang marah tidak lekas menyala atau tidak menyala, artinya tidak menyalahkan. Ya. Kemudian 3, daun hati-hati. Ini adalah simbol atau perlambang sikap kehati-hatian atau kewaspadaan dan cermat. Orang-orang tua menyatakan dalam bidal mereka, dalam ungkapan mereka, supaya bercakap dengan beradab, supaya berbual dengan akal, supaya bicara berkira-kira, supaya bergaul dengan yang betul, supaya duduk dengan yang elok, supaya tegak pada yang layak. Jadi itu pesan orang-orang tua kita. Itulah dia daun hati-hati pelambangannya ya. Bedak limau ini adalah beras yang ditumbuk menjadi tepung beras dan dijadikan dan dikasih air sedikit, kemudian ditambahkan limau, juga potongan-potongan limau, atau jeruk nipis. Itu merupakan tanda atau simbol ketulusan dan kebersihan hati dalam kehidupan, atau bisa dikatakan sebagai membuang segala karat dunia. Kemudian tadi air percung ini air harum-haruman atau air wangi, air yang diberi pewangi, yang menjadi makna atau menjadi simbol untuk menjaga nama baik. Disebut juga air percung ini sebagai pengharum tuah dan marwah atau pewangi harkat dan martabat. Kemudian beras kunyit. Beras kunyit ini adalah beras yang direndam ke dalam rendaman air kunyit sehingga dia berwarna kuning keemasan kuning seperti kunyit ya. Ini adalah simbol atau perlambang dari rezeki dan rahmat Allah yang melimpah. Rezeki tak putus, rahmat tak habis. Begitu bidal orang-orang tua kita. Kemudian beras basuh. Beras basuh ini adalah beras yang dibasuh dengan air, dicuci sampai bersih. Itulah dia. Jadi putih dan bersih dia karena udah dicuci dengan bersih. Simbol atau lambang dari kesucian lahir batin serta kesucian harta, usaha, dan pekerjaan. Jadi beras basuh ini adalah simbol dari kesucian ya. Disebut juga beras basuh ini sebagai untuk membasuh yang kotor, menyucikan yang baru, atau supaya rezeki menjadi halal dan supaya bertugas secara ikhlas. Jadi itulah dia makna dari beras basuh. Bertih ini adalah padi yang disangrai seperti popcorn. Mungkin pernah makan popcorn, berondong jagung. Seperti itulah dia. Cuman bedanya ini padi ya. Ini adalah simbol dari sifat tenggang rasa, timbang rasa, atau senasib sepenanggungan.
Kalau kita lihat kan, kalau bertih atau padi yang disangrai itu kan semuanya mengembang karena dia terbakar ya, karena dia dipanaskan seperti itu, karena dia disangrai tadi. Nah, kita lihat dia mengembang. Nah, jadi ini menunjukkan atau memaknai maknanya adalah semuanya sama, semuanya merasakan hal yang sama. Nah, seperti yang dikatakan juga sama orang-orang tua kita, direndang sama pecah, dibakar sama hangus. Jadi maknanya ya tidak ada perbedaan, kita sama tenggang rasa. Kawan merasa sakit, kita juga merasa. Kawan merasa sedih, kita juga merasa. Seperti itu. Kemudian bunga rampai adalah simbol ragam kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, menghormati, dengan saling menjaga nama baik supaya tetap harum semerbak. Jadi inilah perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan tepung tawar ya. Pada dasarnya tepung tawar itu adalah sebuah doa ya, doa dan pengharapan. Jadi makanya benda-benda dan daun-daun yang kita sebutkan tadi itu adalah melambangkan dari pengharapan dan doa itu sendiri. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kita lihat ada tugas ya. Tugasnya nanti ini Bapak share atau akan Bapak fotokan, kemudian Bapak share ke grup WA masing-masing. Tolong disalin ya tentang tepung tawar ini. Jangan diringkas, ini udah ringkas. Jadi tolong disalin ya. Sesudah disalin, kemudian nomor 2-nya tugas kita untuk minggu ini, kerjakan latihan di LKS halaman 20, 21 dan 22 atau yang pilihan gandanya saja atau yang ABC-nya saja. Gimana dikerjakannya? Dikerjakan di LKS. Kapan kumpulnya? Kumpulnya pada tanggal 4 September 2020 jam 7.30 sudah Bapak tunggu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Nah, ini dia. Yang ini ya, yang pilihan ganda saja, jangan yang isiannya ya. Kalau isiannya nggak usah. Jadi dari halaman 20, 21, 22. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita. Kalau ada kekurangan dari Bapak, itu datangnya dari Bapak. Jadi Bapak mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.